Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Penuh sukacita, amin. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pribadi lepas pribadi. Biar pada hari yang indah ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ini kami datang Tuhan dengan setiap kerinduan kami. Biar pada ibadah saat ini kami permuliakan nama-Mu. Kau yang kami agungkan, yang kami tinggikan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidup kami Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Oh sungguh indah, oh sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga. Terlalu
Lebih lagi katakan sungguh besar. Mengerti, sampai kami dapat kebetulan yang membuat kami dan harganya kami di hadapan-Mu. Sungguh indah yang Kau pikirkan. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau sungguh indah di dalamku, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar karya-Mu buat hidupku. Oh, haleluya. Kau disembah, Kau dimuliakan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya menyembah-Mu, ku sembah Engkau, ku tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang berkuasa, bertata di dalam segalanya. Yesusku yang baik, Bapakku yang baik. Pujian penyembahan hanya bagi-Mu, Rajaku yang berkata, Yesusku yang layak terima segala pengagungan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Amin. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Amin. Ku menyembah segala pujian, Yesus ku menyembah. Lebih lagi katakan pujian ini, angkat kedua tanganmu, katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam, terima kasih. Ku datang sujud di hadapan-Mu, Yesus, Yesus.
dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman seiman kami Bapa, memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa. Biar di dalam ruangan ini Tuhan penuh dengan sukacita yang dari surga Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mau beri yang lebih lagi yang terbaik Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Bisa lebih luar biasa, amin. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semua datang ke sini dengan penuh sukacita, amin. Lihat kiri kanannya, bilang bersukacita yuk dalam Tuhan. Yes, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yes. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Sanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Yes. Dan gunung-gunung pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yes. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat, yes. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan wajah yang gembira, amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan sorak memuji Dia, amin. Dan pohon-pohon pun sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Di pujiannya berkata gunung-gunung aja bersorak, pohon-pohon bertepuk tangan. Kita semua akan mau lebih eksklusif buat Tuhan, amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, amin.
pembebas umat. Yes, betapa hebat, betapa kuat Dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Sejahtera. Siapa? Bernama kita. Katakan yes. Berkuasa di bumi Di surga. dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya bebas, pembebas umat. Betapa hebat, betapa kuat Dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, Dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Sejahtera Raja, Tuhan Allah kita. Kau yang berkuasa di bumi di surga, dan setiap yang bernapas menyembahmu. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Sejahtera. Lebih lagi katakan betapa hebat. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Sejahtera Raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. biar semua yang bernapas memuji-Mu. Engkau Allah kami yang besar dan mulia. Ekspresikan pujian ini dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Yes. Katakan. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan.
semua memuji. Biar setiap kami Tuhan membawa setiap pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Layakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Who make the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, He is you, who turned the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, He is you, who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walked the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, He is you. Jesus, He is you. Turn the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, He is you, who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walked the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my rise, all of my, I offer
sini. Haleluya. To the one thing true, Jesus is you. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan mengasihi hidup kami, Tuhan menjamah, mengurapi, memberkati hidup kami. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memegang tangan kami. Dan hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, supaya hidup kami tetap dalam tuntunanmu. Hidup kami di bawah semakin hari semakin berkenan kepadamu ya Bapa. Dan hari ini Tuhan berkati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Dan biar hidup kami semakin hari semakin seperti yang Tuhan inginkan. Berfirman bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men? Ada sukacita, men? Amin. Coba lihat kiri kanan saudara kasih. Betulkah ada sukacita di wajahnya saudara? Atau cuman amin-aminnya doang yang kencang? Saudaraku terkasih, tapi saya percaya waktu lihat kiri kanan, sukacitanya pasti kelihatan. Amin ya. Walaupun pakai masker tetap kelihatan sukacita, karena kalau sukacita pasti kelihatan. Saudara terkasih, haleluya. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini ibadah kedua untuk minggu ini. Saudara terkasih, saya kasih tema, saudara terkasih, firman Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, tadi pagi saya khotbah tentang pantas diberkati, pantas dipercaya, saudara terkasih ya. Dan sekarang saudara terkasih penuh Roh Kudus, saudara terkasih. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara, supaya saudaraku terkasih kita tidak hanya ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, tapi kita betul-betul menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Amin saudara ya. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Yang gak bawa Alkitab, handphone tidak ada Alkitab, lihat di depan ada ditulis besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama. Amin. Tapi kalau lihat depan rupanya kau rabun jauh juga, saudaraku terkasih, jangan berkecil hati, karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan pasti ada jalan keluar. Saudara kasih ya. Boleh lihat kiri kanan saudara kasih, karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek saudara ya. Lihat kiri, kiri nggak bawa, lihat kanan, kanan nggak bawa, tepuk pundak mereka. Bilang seperti biasa, kalau hari Minggu ibadah kita jangan duduk sebelahan ya, bilang kasih ya, supaya saudaraku terkasih kita bisa baca firman. Amin. Tapi kalau kiri kanan nggak bawa, tenang saudara kasih, tetap ada solusi. Cukup tutup mata, dengar baik-baik, firman Tuhan pasti akan memberkati saudara. Amin. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tutup mata saja. Jadi selama saya khotbah tutup mata saja, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, cuman pastikan jangan tidur, saudara kasih ya. Kalau sudah tidur saudara kasih lupa, anda kedengaran, saudara kasih. Tapi kalaupun misalnya kau budek juga, saudaraku terkasih, tetap ada solusi, saudara kasih. Nah, solusi terakhir, boleh tidurlah, saudara kasih ya. Supaya nanti yang dengar firman segar karena firman, kau segar karena tidur, jadi kita pulang sama-sama segar. Amin saudara ya. Baik, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang. Saudara, suara kencang. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau lihat firman Tuhan ini baik-baik, saudara terkasih, firman Tuhan bilang begini, kalau kita terima, kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, saudara terkasih, kita menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Artinya apa, saudara terkasih? Berarti kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka seharusnya, saudaraku terkasih, kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, harusnya hidup kita tidak biasa-biasa saja. Harusnya hidup kita luar biasa.
Karena ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Hari ini saya percaya kalau saya tanya saudara, apakah saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara? Semua kita akan bilang amin. Betul? Karena firman Tuhan jelas berkata, kalau sampai kita percaya kepada Yesus, lalu kita berkata Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena kita yang mampu mengatakannya, tapi Roh Kudus yang memampukan kita yang berkata, mampukan kita berkata dan mengaku Yesus adalah juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya semua kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya saudaraku terkasih, karena firman Tuhan bilang tadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita harusnya kita berbeda, harusnya kita luar biasa, harusnya kita menunjukkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini saudara terkasih, sudahkah Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita? Sudahkah kita betul-betul penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah Roh Kudus menuntun kehidupan kita? Sudahkah betul-betul Roh Kudus menjadi penuntun yang membawa kita semakin hari semakin dekat dan berkenan kepada Allah? Itu pertanyaannya saudara. Nah hari ini saudaraku terkasih, pertanyaannya mungkin saudara, kalau begitu Pak Pendeta, apa tandanya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita dan Roh Kudus betul-betul menguasai kehidupan kita? Saya temukan saudaraku terkasih dari ayat tadi, paling tidak ada 3 tanda saudara terkasih yang akan terlihat jelas dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus betul-betul ada dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus betul-betul bekerja dalam hidup kita. Nah hari ini nanti kita cek diri masing-masing. Amin saudara ya. Jangan cek kiri kanan saudara kasih. Jangan waktu saya khotbah lalu saudara bilang, nah itu untuk lu, itu pas tuh buat lu saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, kalau kau ngerti firman, saudara kasih dengar firman Tuhan itu untuk saudara. Lalu kapan buat yang sebelah saya ini Pak Pendeta? Karena saya tahu hidupnya pas dengan apa yang katakan firman Tuhan. Nanti kalau firman Tuhan itu sudah tumbuh dan berbuah dalam hidupmu dan dia lihat dalam kehidupanmu, maka firman Tuhan buat dia. Saudara kasih ya. Nah hari ini kalau kau ngerti firman Tuhan hari ini buat kita. Mari kita cek diri kita masing-masing, kira-kira apakah betul sudah Roh Kudus penuh dalam hidup kita, menguasai hidup kita, menuntun hidup kita, atau ternyata tidak saudara kasih. Cuman ngaku-ngaku doang saudara. Saya temukan paling tidak ada 3 tanda yang terlihat jelas kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang pertama, apa itu? Firman Tuhan bilang begini tadi, Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan apa katanya? Menerima kuasa. Saudara dengar, yang pertama firman Tuhan bilang Roh Kudus akan ada dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, firman Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa. Yang pertama saudaraku terkasih, kalau sungguh-sungguh Roh Kudus ada dalam hidupmu, Roh Kudus bekerja, kau penuh dengan Roh Kudus, yang pertama tandanya adalah engkau harusnya menerima kuasa Tuhan juga dalam hidup saudara. Kalau kita bilang ada Roh Kudus dalam hidup kita, harusnya yang pertama kita menerima kuasa Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, slide-nya boleh lanjut saudara aja. Saudaraku terkasih, lanjut satu lagi saudara. Saudaraku terkasih, kita harus mengerti dan tahu, betul-betul tahu bahwa Roh Kudus dan Yesus itu pribadi yang berbeda. Tetapi sama-sama Allah, maka kuasanya juga sama. Amin. Saudaraku terkasih, kita akan percaya Allah kita itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu oknum. Betul toh? Saudaraku terkasih, dengar baik-baik saudara. Roh Kudus dan Yesus itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Tapi mereka ini adalah Allah dalam kesatuan Allah. Dan mereka punya kuasa yang sama. Artinya apa? Saudaraku terkasih, dengar. Kalau Roh Kudus punya, kalau Yesus yang kita tahu Allah juru selamat dalam hidup kita yang punya kuasa luar biasa, maka kita juga harus percaya Roh Kudus juga punya kuasa yang sama. Amin. Coba saudara lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dengar firman Tuhan bilang begini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, apa katanya? Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Firman Tuhan bilang, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, dengar baik, mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan saudaraku terkasih.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua tahu, kita semua lihat saudara kasih, apa yang dicatat oleh firman Tuhan, bahwa Yesus melayani dengan kuasa yang begitu luar biasa. Amin. Saudaraku terkasih, Yesus melayani dengan kuasa yang begitu luar biasa. Firman Tuhan bilang murid-muridnya menyaksikan waktu mereka melayani bersama dengan Yesus, ada banyak sesuatu hal yang dahsyat terjadi. Nah, hari ini dengar firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, Yesus itu naik ke sorga, lalu turun penggantinya yang lain namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu firman Tuhan bilang diam di dalam kamu. Saudaraku terkasih dengar, artinya kalau Yesus punya kuasa yang luar biasa, harusnya kalau Roh Kudus diam di dalam kita, ada di dalam hidup kita, yang kita percaya punya kuasa juga yang begitu luar biasa, itu artinya harusnya kita juga mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Cuman bicara kuasa ini, saudaraku terkasih, banyak orang karena sudah terlalu sering dengar kata kuasa, saudara terkasih, sudah tidak terlalu greget lagi, saudara terkasih, mendengar kuasa Tuhan. Padahal dulu, saudara terkasih, murid-muridnya kalau melihat kuasa Tuhan berkarya lewat diri Yesus, mereka rindu sekali punya kuasa itu. Coba-coba saudara lihat, saudara terkasih. Mungkin pertanyaan kita adalah kuasa yang mana? Betul ya? Saudaraku terkasih, coba saudara lihat. Ini ada firman Tuhan ini menarik sekali. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Saudara lihat ayat ini, saudara kasih. Ini kisahnya, saudara kasih, waktu Yesus mau naik ke sorga, mau terangkat ke sorga. Kejadiannya saat itu. Firman Tuhan bilang begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Betul? Lalu ayat 52 yang menarik. Lalu setelah Yesus terangkat dari ke sorga, mereka murid-muridnya sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan apa katanya? Dengan apa? Bersukacita, sangat bersukacita. Nih saya mau kasih tahu buat saudara, ini kan momennya perpisahan, betul? Harusnya menurut saudara yang wajar, kalau perpisahan itu senang, sukacita atau sedih? Menurut saudara sedih atau sukacita? Sedih. Namanya berpisah dengan orang yang paling kita kasihi, paling kita sayang dalam hidup kita, harusnya sedih, betul? Nah pertanyaannya, kenapa muridnya pulang dengan sukacita? Jangan-jangan selama Yesus ada bersama dengan mereka, murid-muridnya tertekan sebetulnya, saudara guys, no? Murid-muridnya menderita, terkekang sebenarnya. Cuman mereka pura-pura senyum selama ada Yesus. Jadi waktu Yesus pergi ke sorga, mereka sangat bersukacita karena mereka bebas dari pantauan Tuhan Yesus. Ini kalau ada yang mikir seperti begini hari ini, dengar saya kasih tahu saudara, sesat kau, saudara guys, betul ya? Saudaraku terkasih, karena firman Tuhan tidak ada catat begitu, saudara. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka sangat bersukacita? Saudaraku terkasih, pernah nggak ingat satu kisah, saudara terkasih, Yesus nyuruh murid-muridnya melayani. Lalu pulang dari pelayanan, orang-orang yang dilayaninya komplain. Kenapa komplain? Karena mereka murid-muridnya berdoa, tidak ada yang sembuh. Yang sakit tidak sembuh, yang tuli tidak mendengar, yang buta tidak melihat. Jadi waktu murid-muridnya berdoa, yang lumpuh melihat, yang buta mendengar, yang tuli berjalan. Betul ya? Saudaraku terkasih, jadi artinya tidak ada sesuatu yang berbeda terjadi. Lalu saudaraku terkasih, waktu mereka komplain sama Yesus, setelah komplain mereka pulang, murid-muridnya nanya, iya ya, kenapa kok kami doa nggak sembuh orangnya? Kok tidak ada mujizat terjadi? Lalu Yesus bilang begini waktu itu, untuk jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Pernah dengar kisah itu, saudara kasih? Saudara dengar? Kisah itu ingin mengajarkan kita bahwa murid-muridnya memang betul-betul menginginkan ada kuasa yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Yesus. Nah waktu Yesus naik ke sorga, dia janjikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Mereka pulang dengan bersukacita. Kenapa? Karena mereka sekarang bukan saja berjalan bersama dengan Yesus, tetapi Roh Kudus, kuasa yang sama ada dalam hidup mereka.
dan mereka melayani dengan dahsyat luar biasa. Firman Tuhan bilang mulai saat itu saudaraku terkasih, murid-murid Tuhan waktu melayani Tuhan, waktu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan, banyak mujizat yang terjadi. Bahkan kita lihat saudara terkasih, bukan cuma menumpang tangan, oles minyak, sapu tangannya saja saudara terkasih bisa menunjukkan kuasa dahsyat dan pengurapan yang terjadi bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus berarti saudara terkasih. Makanya Ibrani pasal 2 ayat 4 berkata, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, harusnya kuasa Tuhan nyata dan dahsyat dalam hidup kita. Cuman sayangnya saudaraku terkasih, yang terjadi seringkali tidak sama seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Betul? Kita bilang ada Roh Kudus dalam hidup kita, kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kita, tapi lihat setan kita yang takut. Saudara terkasih, betul ya? Lewat tempat sepi-sepi, gelap-gelap, permisi-permisi kita, saudara kasih, betul ya? Permisi, karena lewat bambu-bambu, saudara kasih, betul ya? Kemudian nggak ada orang sepi, saudara kasih permisi, saudara. Kalau orang Batak itu lewat bilang satabio pung, satabio mang, gitu kan. Tapi saya pikir bukan cuma orang Batak saja seperti begitu. Semua kayaknya orang seperti begitu, betul ya? Coba nanti kalau saudara nggak percaya, saudara kasih mau membuktikannya gampang sebetulnya. Membuktinya gimana nanti kalau ada yang meninggal, ada jemaat yang meninggal atau teman yang meninggal, keluarga yang meninggal, coba saudaraku terkasih kau ikut ke kuburan. Tapi pastikan jangan kau meninggal duluan, saudara kasih, betul ya? Ini membuktikan supaya kau membuktikan bahwa memang begitu. Ini sudah jadi kebudayaan semua orang, saudara. Nanti waktu ada yang meninggal kau ikut ke kuburan, saudara kasih. Sampai di kuburan, saudara kasih, tolong jangan fokus sama yang dikubur. Coba lihat ke sekelilingmu, orang-orang yang ada di sekitarmu. Ada aja nanti mereka waktu mau langkain kuburan orang, permisi dulu dia, saudara kasih ya. Dia bilang misi ya, saudara kasih, dia lompat, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jangan-jangan kau yang lakukan itu, saudara kasih, betul ya. Katanya ada kuasa dalam diriku karena Roh Kudus bekerja, tapi sama setan kita yang takut. Harusnya saudaraku terkasih, kalau ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, setan ketemu kita, setan yang takut harusnya, bukan kita yang takut. Amin. Saya ingat satu kali dulu saudara kasih, pernah orang panggil saya, telepon saya malam-malam saudara. Saudaraku terkasih, saya kalau malam itu biasanya handphone saya matiin. Jadi kalau orang telepon saya malam pasti nggak bisa. Jam 10 malam handphone saya sudah mati biasanya. Tapi entah kenapa waktu itu saudara kasih, handphone saya lupa dimatiin saudara kasih. Dan lupa dimatiin, bukan lupa dimatiin saja, tidak silent lagi tuh handphone. Jadi tiba-tiba jam 2 pagi ada telepon masuk saudara. Begitu bunyi kencang lagi, saya kaget juga, siapa nelpon pagi-pagi begini. Saya lihat jam 2 pagi saudara kasih. Saya angkat saudara kasih, saya bilang halo. Waktu dia bilang halo, dia bilang halo, shalom Pak Pendeta. Aduh minta tolong, kami minta tolong Pak Pendeta. Minta tolong apa ini? Ini dengan siapa? Aduh Pak Pendeta, ini tolong Pak Pendeta doain orang. Ini ada yang kesurupan Pak Pendeta. Saya bilang ini jam 2 pagi loh. Iya, karena jam 2 pagi justru Pak Pendeta, makanya kita telepon Pak Pendeta. Karena dia sudah kesurupan dari sore Pak Pendeta. Saudara, ya udah gini aja deh, saya bilang kita doa saja lewat telepon. Kalian tumpang tangan, saya yang doa. Saudara, dia bilang nggak bisa Pak Pendeta, ini orang sudah didoain dari jam 6 sore sampai sekarang nggak keluar-keluar juga itu setan Pak Pendeta. Tolonglah datang Pak Pendeta. Saudaraku terkasih, akhirnya saya pikir mati udah jam 2 pagi. Lalu dia mintanya jauh lagi, saudara. Saya bilang ayolah Pak Pendeta, saudara ya. Saya bilang ya udah tunggu sebentar, saya cuci muka dulu, siap-siap saudara. Karena saya pikir dalam hati ya sebentar cuci muka, sikat gigi, jangan sampai setan kabur bukan gara-gara keurapan kuasa Tuhan, tapi karena nggak sikat gigi, saudara. Betul ya? Saudaraku terkasih, jadi saya siap-siap cuci muka, sikat gigi, lalu saya berangkat, saudara kasih. Begitu berangkat, saudara kasih, rupanya yang kesurupan itu anak kos. Jadi saya dibawa ke tempat kos-kosan, saudara kasih. Kos-kosannya lantai 2 lagi. Begitu saya nyampe dibilang mana yang kesurupan? Di atas Pak Pendeta. Wah ini ngerjain benar, saudara kasih, betul ya. Sudah jam 2 pagi suruh kita naik tangga lagi, saudara itu. Lalu saya bilang yaudah yuk naik ke atas, saudara kasih. Saya bilang yang mana itu? Di mana kamarnya? Itu Pak Pendeta yang lagi terbuka, di kamarnya pas di tengah, saudara itu. Lalu kami pergi ke sana, saudara kasih. Pas saya berdiri di depan pintu yang kesurupan itu, saya lihat itu yang kesurupan sudah dipegang di itu. Ada yang pegang tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri. Ada yang pegang kepalanya juga, saudara. Dia ngeronta-ronta, saudara kasih. Nah pas saya berdiri di depan pintunya, saudara
kasih. Dia lihat saya, saudara kasih. Tiba-tiba dia bilang begini, awas gua mau keluar, awas gua mau keluar, kata saudara kasih. Saya bilang, pegang. Enak aja dia orang baru datang mau keluar, saudara kasih. Sudah kita udah datang jauh-jauh, udah naik tangga, saudara kasih, betul ya. Langsung keluar aja, saudara kasih. Pegang, saudara kasih. Akhirnya saudara kasih dipegang, lalu saya ajak nyanyi mereka. Belum doa teriak-teriak itu, belum saudara kasih, masih nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Itu kan lagu singkat, kata-katanya juga itu saja, betul toh? Jadi semua orang ikut nyanyi, mungkin karena ketakutan, yang bukan Kristen pun ikut nyanyi, saudara kasih. Ada kuasa, dan sambil pegang itu orang, saudara kasih. Nyanyi kencang, saudara kasih. Nah saudara, waktu nyanyi saudara tahu, belum doa, saudara kasih, itu orang sudah lemas duluan, saudara. Begitu dia lemas, saya lihat kayaknya sudah sadar. Coba saya bilang, coba tanya dia, udah nyambung belum? Waktu ditanya nyambung, saudara kasih ya. Begitu ditanya, saudaraku terkasih, kau udah sadar belum? Iya, kata saudara, udah sadar ternyata, saudara itu. Coba kita lihat apa yang terjadi seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada setan begitu, ada orang kesurupan, bukannya didoain toh? Ditanya-tanya kan? Kau datangnya dari mana? Saudara. Oh, aku datang dari sana, dari daerah sana. Oh, kok jauh banget, saudara aja. Berapa kali naik angkot, saudara aja. Itu setan untung nggak bilang begini waktu tanya, dia bilang, setan bilang, kamu nanya, saudara aja. Kamu bertanya-tanya, saudara. Saudaraku terkasih, kadang-kala kita lupa kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, harusnya kita tahu ada kuasa Allah yang besar dalam hidup kita, amin. Dan kuasa itu, saudaraku terkasih, membuat kita mampu mengatakan sesuatu yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Makanya orang Kristen itu, saudaraku terkasih, dilarang berbicara sembarangan, betul? Orang Kristen itu dilarang berbicara sembarangan. Karena kita punya kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya ingat satu kali, saudara terkasih, saya mau pelayanan ke Bangka. Lalu saudaraku terkasih, pas Sabtunya saya perhatiin Facebooknya Bapak Gembala. Rupanya dia mau ke Surabaya, saudara terkasih ya. Saya lihat jamnya, saudara kasih, saya pikir dalam hati kalau sama jamnya mau bareng ke bandara, saudara kasih. Lalu saya telepon Pak Gembala, bro, kamu Surabaya ya? Dia bilang iya. Pesawat jam berapa? Aku pesawat, katanya kalau nggak salah saya, pesawat dia itu saudara kasih 1:30 kalau nggak salah saya, 1:30 pesawatnya. Lalu dia bilang, emang kenapa? Enggak, aku mau ke Bangka, aku bilang. Aku juga mau ke bandara juga. Terminal berapa? Sama terminalnya, terminal 1, saudara kasih. Karena pesawatnya sama-sama singa terbang, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan, aku bilang sama dia, kalau gitu kita bareng aja, aku bilang begitu. Emang lu berangkat jam berapa, katanya? Saya sih jam 2-an lewat. Dia 1:30. Saya bilang kita berangkat aja bareng-bareng, biar kita nanti ngopi di sana. Jam berapa? Jam 12. Oh janganlah, ntar gua telat, katanya, saudara itu. Saya bilang, ntar juga paling delay, saudara itu. Saya ngomong begitu, saudaraku terkasih. Akhirnya saudaraku terkasih, karena dia meyakini juga mungkin, saudara kasih, akhirnya jadi itu kami berangkat 11:30, saudara. Jadi saya naik Grab, saudara kasih, jemput beliau, lalu kami bareng-bareng sama-sama ke bandara, saudara. Sampai di bandara, kami ngopi bareng, saudara kasih. Ngopi, ngobrol-ngobrol. Saya lihat saudara terkasih sudah tinggal 40 menit lagi dia masuk, karena harus sudah boarding, saudara terkasih. Saya bilang, ya udah yuk kita pergi ke terminal masing-masing. Dia saudaraku terkasih 1A, waktu itu saya dia A1, saya A5, saudara terkasih ya. Akhirnya kita pisah, saudara. Lalu saudaraku terkasih, ya sudah tidak komunikasi lagi, saudara kasih. Lalu setelah waktunya saya, padahal saya belakangan tuh berangkatnya, saudara kasih, betul ya. Setelah waktunya saya tiba, saudara kasih, saya naik pesawat, lalu sampai ke Bangka, saudara kasih. Dari Bangka saya pikir, mau ngubungin dia deh, udah sampai, jangan-jangan juga, saudara kasih. Saya bilang, bro, udah sampai di mana? Pak Gembala bilang sama saya, lu mah parah, doa lu jelek, kata saya. Rupanya Pak Gembala delay, makanya kita ini harus hati-hati bicara, saudara kasih. Makanya firman Tuhan bilang, kalau memperkatakan sesuatu, katakan perkataan yang memberkati. Jangan perkatakan kutuk dalam kehidupanmu. Jangan perkatakan sesuatu yang jahat bagi hidupmu. Karena kita punya kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudaraku terkasih, dengar, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dengar baik. Ada kuasa yang harusnya terlihat dari dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih,
Yang kedua, saudaraku terkasih, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan, apa katanya, menjadi saksiku. Yang kedua, tanda yang harus terlihat jelas kalau saudara berkata ada Roh Kudus dalam hidupku adalah harusnya engkau menjadi saksi bagi banyak orang. Menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cuman kan banyak orang bilang begini, aduh Pak Pendeta, kita ini kalau ngomong, saya ini pendiam Pak Pendeta. Boro-boro ngomong firman Tuhan Pak Pendeta, ngomong sama orang aja kadang saya malu. Gimana mungkin saya bisa jadi saksi Kristus buat orang lain? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, menjadi saksi Kristus itu bukan sekedar mampu bercerita tentang Kristus, bukan. Menjadi saksi Kristus itu adalah mampu hidup seperti Kristus hidup. Sehingga waktu orang melihat engkau hidup, orang melihat Kristus dalam kehidupanmu, sekalipun engkau tidak bicara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, engkau harus mengerti bahwa orang-orang itu lebih diberkati ketika melihat kita hidup dalam kebenaran daripada mendengar kita bicara kebenaran. Saya ulangin sekali lagi, dengar baik saudara kasih. Kita ini harus mengerti bahwa orang-orang itu saudara kasih lebih diberkati kalau dia lihat kita hidup dalam kebenaran daripada mereka dengar kita bicara kebenaran. Karena banyak orang pintar bicara kebenaran tapi hidupnya tidak benar saudara kasih. Tapi kalau kau hidup dalam kebenaran, orang lihat, kau nggak usah ngomong, orang diberkati hidupnya. Orang bilang betul dia itu ada Roh Kudus dalam hidupnya. Karena hidupnya penuh dengan kebenaran. Saudaraku terkasih, Yesus juga sama. Yesus Kristus melakukan segala kebaikan dan kedahsyatan dalam kehidupannya itu dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, kata firman Tuhan. Waktu Yesus melakukan kehidupan ketika dia mencari manusia, firman Tuhan jelas tulis itu karena pengurapan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Coba saudara lihat ayat ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, coba lanjut saudara kasih Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 38. Dengar firman Tuhan bilang begini. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan saudara baca ayat ini lalu saudara bilang, oh Yesus itu berarti bukan Tuhan dong Pak, kayak yang lagi tenar sekarang. Saudara harus mengerti saudara. Yesus waktu berubah menjadi manusia, firman Tuhan bilang dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu untuk dipertahankan. Maksudnya apa? Ini yang saya sebut dengan istilah berkenosis. Berkenosis itu adalah waktu Allah berubah menjadi manusia, dia tidak melepaskan kealahannya sehingga dia tidak Allah, tetapi dia Allah tapi menahan diri untuk tidak menggunakan kealahannya selama dia berjalan dalam misi penyelamatan, supaya orang yang melihat dia mengerti bahwa kita sebagai manusia bisa hidup benar, kudus dan sempurna di hadapan Allah. Masalahnya cuman kita tidak mau saja sebetulnya. Saudaraku terkasih, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, sekalipun kita manusia yang ada Roh Kudus di dalamnya, harusnya kita bisa berbuat seperti Kristus berbuat dalam kehidupannya. Kadang-kadang saudaraku terkasih, kita tahu tapi tidak melakukan. Akhirnya kita tidak jadi saksi bagi banyak orang. Kadang-kadang saudaraku terkasih, kau nggak usah ngomong banyak, lakukan yang kecil saja. Waktu orang disentuh dengan apa yang kau lakukan, mereka akan melihat Kristus dalam kehidupan. Amin. Saya ingat sekali saudara terkasih, satu kali saya mau pergi pelayanan saudara. Lalu pergi pelayanan di Jakarta, saudara terkasih, saya naik mobil sudah pakai jas. Lalu saudaraku terkasih, begitu jalan saudaraku terkasih lewat ke masuk tol Green Lake, keluar Tomang saudara. Pas keluar Tomang kena lampu merah saudara terkasih. Nah lampu merah Tomang itu kan lama saudara terkasih, betul ya. Kenapa? Karena banyak jalur mobil yang harus jalan.
Lalu saudara terkasih lagi nunggu lampu merah itu tiba-tiba ada anak kecil datang ke depan, sebelah mobil saya. Terus ketuk kaca mobil saya. Begitu saya buka, saudaraku terkasih, kacanya, dia bilang begini sama saya, Pak, Om, mau beli tisu enggak? Waktu dia bilang begitu, saya lihat dashboard mobil saya, tisunya habis, saudara kasih. Saya pikir dalam hati saya mau beli saja, saudara. Nanti terus saya tanya, saudara kasih, itu yang kecil berapa harganya? Maksudnya tisu besar tapi yang agak tipis segini. Kalau kau pernah beli di Indomaret, kau tahu harganya. Harganya 1.900 sampai 3.200, tidak lebih dari itu. Saya jamin, saudara kasih, harganya segitu karena saya sering beli, saudara kasih. No? Saudaraku terkasih, saya bilang itu berapa harganya yang kecil? Dia bilang sama saya, 15.000 Om. Waktu saya dengar saudara kasih 15.000, saudara kasih, saya tahu itu sudah naik 10 kali lipat, saudara kasih, betul ya? Tapi hari itu saudara kasih, saya pikir dalam hati, karena dia masih kecil, mau jualan kayak gini, saudara kasih ya, bukan karena bodoh saya, saudara kasih, tapi memang kayak saya pengen berkati dia. Saya bilang, ya sudah, saya beli yang kecil satu ya dek. Lalu dikasihnya tisu yang kecil, saya kasih uang 20.000, saudara. Waktu saya kasih uang 20.000, saudaraku terkasih, dia lagi cari 5.000 gocengannya, kembaliannya. Enggak ketemu-temu, enggak tahu entah sengaja apa enggak, saudara, betul ya. Pokoknya enggak ketemu itu uang 5.000, saudara kasih. Akhirnya saya bilang sama dia, udah dek, yang 5.000 ambil buatmu aja, enggak apa-apa, saya bilang. Waktu saya bilang begitu, ini yang mengagetkan saya. Tiba-tiba dia ngomong, saudara kasih. Dia bilang, makasih ya Om, Om pendeta ya, katanya, saudara kasih. Kaget saya, saudara kasih. Saudara tahu, saya yakin saya tidak kenal dia dan dia tidak kenal saya. Saya yakin 100% dia nggak pernah lihat saya di TV, karena saya nggak pernah masuk TV, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi saya percaya itu, saudara kasih. Saya yakin kami baru ketemu hari itu, saudara. Tapi saudara lihat, hanya gara-gara goceng, saudara kasih. Hanya gara-gara goceng, dia bisa lihat Kristus dalam hidup saya. Seberapa sering kita bilang ada Kristus, ada Roh Kudus dalam hidup kita, tapi gara-gara 1.000 kita berantem sama tukang parkir. Betul? Saya pernah lihat, saudara kasih, saya tahu dia orang Kristen, memang dia nggak lihat saya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi dia bayar parkir, saudara kasih, parkir bayar pakai uang goceng. Si tukang parkir nggak punya uang 1.000, jadi dikembaliin 2.000, jadi 1.000 doang persoalannya sebetulnya, saudara. Itu sampai ribut, saudara kasih. Gara-gara 1.000, hampir mau kuambil uang 10.000 ku kasih dia, saudara kasih, udah pergilah, saudara kasih. Ada banyak orang Kristen, saudara kasih, ada banyak jemaat Tuhan ngakunya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita ini harus berubah seperti Kristus, to be like Christ. Motonya begitu luar biasa, tapi dalam kelakuan sehari-hari jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini jangan bilang ada Roh Kudus dalam hidupmu kalau ternyata hidupmu tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupanmu. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang jangan gitu kau, bilang sekali, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita harus jadi saksi Kristus. Kita harus jadi saksi Kristus. Kita kan suka bilang aku ini anak Tuhan, betul toh? Kan orang Kristen bilang agamanya apa? Kristen, oh anak Tuhan, betul toh? Nah sekarang saya mau tanya buat saudara, coba. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, itu apa artinya sebetulnya? Coba, grup A, biar cepat, saudara, betul ya? Anak Tuhan itu apa maksudnya sebetulnya? Apa? Berkarakter seperti Kristus. Grup B, anak Tuhan itu apa artinya? Kenapa kalau kita bilang aku anak Tuhan, maksudnya apa? Milik Tuhan. Oke, terakhir, grup C, anak Tuhan itu apa? Apa? Mana itu yang ngomong? Oh, di sebelah sana, betul ya? Apa artinya? Kepunyaan Tuhan, saudara kasih ya. Kalau dia jangan, dia penilai, saudara kasih, betul ya. Yang sendiri itu biasanya penilai, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dengar, kalau kita bilang kita anak Tuhan, anak itu, saudara kasih, itu bicara kemiripan. Kalau kita bilang kita anak seseorang, itu bicara tentang bahwa hidup kita, karakter kita, rupa kita pasti punya kemiripan dengan orang tua kita, betul? Makanya kita kalau bawa anak, itu anaknya apa ya? Iya, mirip papanya ya. Orang ngomong gitu kan, suka betul ya? Kita bawa anak, itu anaknya Pak ya? Mirip mamanya ya. Betul dong? Nggak ada orang kita bawa anak kita bilang, itu anaknya Pak? Iya, kok mirip tetangga? Suka betul ya? Nggak ada orang bilang begitu. Pasti selalu mirip papanya, mirip mamanya. Karena ini bicara anak.
Sama, kita dengan Kristus. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita harus mirip dengan Tuhan. Saya pernah kesaksian buat saudara, tapi saya kesaksian lagi supaya saudara ingat, saudara kasih, betul ya? Saya ingat waktu anak saya lahir yang pertama, saudara kasih. Begitu anak saya lahir, saudara kasih, karena anak saya sungsang, tadinya mau normal, tapi karena sungsang nggak bisa, akhirnya sesar, saudara kasih. Karena sesar, saya nggak bisa temanin, karena masuk ruang operasi. Lalu begitu selesai dioperasi, anak saya lahir, saya dipanggil sama dokter. Dokter bilang, Pak, anaknya sudah lahir. Lalu saya bilang, wah, saya senang sekali. Terus anak saya di mana, Dok? Bapak pergi ke ruang bayi, anak Bapak ada di tabung nomor sekian. Saya langsung lari-lari ke sana. Begitu sampai sana, begitu lihat itu tabung, saya lihat, ada 2 anak di dalam, saya kasih. Satu putih, cakep wajahnya, rambutnya bagus, yang satu lagi hitam, kepalanya berkeriput, telinganya lipat. Waktu itu saudara, saya pikir dalam hati, kok ada 2? Selama USG dulu tunggal, kenapa sekarang tiba-tiba jadi 2? Saudara, terus beda lagi kayak Esau dan Yakub, saudara, bedanya. Saudaraku terkasih bilang, wah nggak benar nih, saudara. Akhirnya saya balik lagi ke dokter, saya nggak pegang itu 2 anak, pergi ke dokter. Sampai sama dokter bilang, Pak, udah lihat anaknya? Saya bilang, justru itu yang saya mau tanya, Dok. Kenapa? Loh, itu di tabung Bapak bilang tadi, dokter bilang tabung itu anaknya ada 2. Saya bilang, kan bukannya selama ini setiap USG selalu tunggal. Kenapa setelah lahir ada 2? Saya bilang, Dok. Dokternya bilang, oh Pak Pendeta, saya lupa kasih tahu. Dia bilang, ceritanya karena sekarang itu tanggal 1 bulan 1, jadi banyak anak yang sengaja dilahirkan. Karena kata mereka supaya kalau ulang tahun seluruh dunia merayakannya. Betul ya? Saya bilang, oh gitu. Saya bilang, lah terus anak saya yang mana, Dok? Jadi karena kami kurang tabung, 1 tabung ditaruh 2 anak. Lalu saya bilang, terus anak saya yang mana? Jangan sampai ketukar loh. Kalau ketukar dapat bagus nggak apa-apa, betul ya? Ketukar dapat jelek, betul? Dia bilang, wah enggak lah Pak Pendeta, masa ketukar? Pasti enggak ketukar. Lalu terus anak saya yang mana? Pak Pendeta pergi lagi, lihat gelang tangannya. Di tangan gelang anak Bapak ada nama Bapak. Saya balik langsung, saudara, Dok. Saya bilang, oke Dok, saya pergi lagi lihat. Sampai sana, yang pertama sekali saya pegang tangannya yang cakep tadi, saudara, betul ya? Karena saya yakin anak saya cakep, saudara, betul. Begitu saya pegang tangannya, saya lihat nama orang Tionghoa, saudara, betul ya? Cilaka 12, saudara. Berarti yang satu lagi dong, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, wah gawat, saudara kasih. Akhirnya saya pegang tangan yang satu lagi, saya lihat gelangnya, betul Samuel Simanjuntak tulisannya, saudara. Akhirnya saudara saya taruh tangannya, saya balik lagi ke dokter. Saya bilang, Dok, ya gimana Pak Pendeta? Sudah lihat anak? Sudah. Saya mau nanya, boleh nggak, Dok? Boleh. Kenapa? Dok, saya lihat itu telinga anak saya kelipat begitu. Kenapa begitu, Dok? Saya bilang begitu. Oh, enggak apa-apa Pak Pendeta. Itu kan dia sungsang, jadi kejepit. Nanti juga balik Pak Pendeta. Oh, dalam hati saya aman. Satu lagi boleh nggak, Dok? Tanya. Boleh. Kenapa? Apa lagi? Dok, itu anak kenapa hitam banget? Betul ya? Tapi itu dokter dikasih hikmat luar biasa sama Tuhan. Jadi dia jawab dengan kebijaksanaan. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, namanya juga bayi, taruh juga putih. Betul ya? Untung itu dokter nggak bilang begini, Pak sadar dong. Bapak kan hitam, masa minta anak putih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena anak itu bicara kemiripan, saudara kasih. Nah hari ini juga sama, kita ini anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita, harusnya kita mirip dengan Allah, supaya kita bisa jadi saksi Tuhan bagi banyak orang, amin. Mulai hari ini jangan cuma bicara tentang kebenaran yang pintar, tapi tunjukkan kebenaran lewat perbuatan-perbuatan yang sederhana, amin. Perbuatan-perbuatan yang kecil, minta maaf, terima kasih, saudara, lalu minta tolong. Ini satu perbuatan-perbuatan kecil, tapi tanpa kita sadari sulit kita temukan di kebudayaan kita, betul? Hari ini mari kita tunjukkan kita anak Tuhan. Kita mulai bersaksi tentang Kristus lewat perbuatan-perbuatan yang sederhana. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara, betul ya? Karena kalau pendeta ngomong terakhir, mujizat terjadi, saudara. Yang buta melihat, saudara ya. Baik, yang terakhir, apa tanda kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita? Yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 14. Dengar firman Tuhan bilang begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan ini bilang setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diturunkan atas hidup mereka. Firman Tuhan bilang
mereka berkumpulnya bersama-sama dengan orang yang menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Yang ketiga, tanda bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita adalah hidup kita bergaul dengan orang-orang yang kudus juga. Kalau saudara mau tahu kau punya Roh Kudus atau tidak, saudara kasih, maka tanda yang paling gampang kau lihat adalah lihat pergaulan dan komunitasmu. Kalau pergaulanmu lebih besar dan lebih banyak orang yang berkenan kepada Allah, itulah tandanya bahwa ada Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Tapi kalau teman-temanmu ternyata lebih banyak orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, sekalipun kau bilang ada Roh Kudus dalam kehidupanmu, cepat atau lambat kau akan berubah menjadi pribadi yang tidak kudus di hadapan Allah. Orang yang hidup dalam Roh Kudus pasti akan bergaul dengan orang-orang yang hidupnya kudus juga. Makanya firman Tuhan bilang 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-temanmu akan menentukan gambaran kehidupanmu ke depan. Anak saya SMA sekarang, saudara kasih, kelas 1, saudara. Saya bilang sama dia, tapi semua orang biasanya begitu. Kalau sudah masuk masa SMA, saudara kasih, karena orang bilang, makanya disebut anak-anak remaja itu mencari jati diri, betul ya? Jadi susah diatur, saudara kasih, betul? Sekalipun anak pendeta sama, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih tetap mengkasih masukan, belum tentu masuk, saudara kasih. Sekarang sudah nggak mau diajak jalan, saudara ya. Kalau diajak jalan, saudara kasih nggak mau, maunya jalan sendiri dengan teman-temannya. Dulu kalau saya mangkas selalu berdua dengan dia, saudara. Sekarang sudah nggak mau, saudara kasih ya. Mangkas masing-masing, saudara kasih. Jadi saya bilang, ayo mangkas yuk. Nak, aku bilang, enggak, papi aja, nanti aku sendirian, saudara kasih. Walaupun begitu mangkas, saudara kasih, pangkasannya wow, kadang kayak bunga bonsai lah, apalah, saudara kasih, betul ya. Kita marahin, dia bilang justru ini yang keren pi, kayak orang-orang Korea, opa-opa, katanya, saudara kasih, betul ya. Sekarang mangkasannya udah kayak tempurung, aduh, dalam hati saya. Dulu bapak saya kalau mangkas saya begitu, taruh piring, saudara kasih, lalu digaris, saudara kasih ya, dikikis, kayak gitu percis, saudara kasih. Tapi itu yang keren, ya udahlah, nggak bilang mau bilang apa, saudara kasih. Tapi saya bilang sama dia begini, saudara kasih. Kamu berteman dengan siapa saja boleh. Tapi dengar papi ngomong. Temanmu harus kau bisa pastikan lebih banyak orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau lebih banyak orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka sekuat apapun papi bicara kebenaran, sekencang apapun papi bicara nasihat, pasti yang akan merubah engkau adalah pergaulan di sekitar. Jadi anak saya, saudaraku terkasih, mau olahraga, aktivitas apa saja saya izinkan, saudara. Silakan, saudara kasih. Tapi saya tetap pantau apa olahraganya. Main futsal pi? Oke, boleh. Dengan siapa main futsalnya? Dengan anak sekolah. Oh, silakan. Mau nongkrong pi? Boleh nongkrong, saudara kasih ya. Tapi dengan siapa nongkrongnya, saudara kasih. Saudaraku kenapa? Karena pergaulannya lah yang akan merubah kehidupannya. Kita juga sama, bukan anak-anak kecil biasa saja. Kita yang sudah dewasa juga sama. Kalau kau punya pergumulan, kalau kau punya persoalan, kalau kau punya masalah, kalau kau pengen curhat, pengen cerita, karena itu adalah kebutuhanmu, supaya kau bisa tampak lega sedikit, cari teman curhat yang berkenan kepada Allah. Cari teman bicara yang lebih rohani dengan engkau kalau perlu. Minimal setara, saudara kasih. Supaya apa? Supaya keputusan yang kau ambil setelah akan mengambil keputusan dalam pergumulanmu, kau mengambil keputusan yang benar. Kau masalah dengan suamimu, suamimu lihat, aduh, kau lihat suamimu nggak benar hidupnya, pulang pagi, pergi malam, pemasukan nggak pernah ada, katanya kerja tapi nggak dapat apa-apa, kau kesal, kau marah, lalu kau pengen cerita sama orang. Cari orang yang lebih rohani dengan engkau. Jangan cari orang yang masalah dengan suaminya juga tak selesai-selesai, saudara kasih. Karena kalau kau salah cerita, kau salah ngambil keputusan. Kau cerita sama temanmu perempuan, dia juga sama, berantem mulut sama suaminya, lalu kau cerita, lalu teman bilang, kalau gua begitu mah, gua istri suamiku gua pulang, gua jambak dia, betul ya?
Saya yakin, saudara kasih, saya yakin satu kali nanti kau pasti jambak suamimu, saudara kasih. Kenapa? Karena pergaulanmu nggak benar. Hari ini saudaraku terkasih, buktikan ada Roh Kudus dalam hidupmu lewat pergaulan. Komunitas gereja adalah komunitas yang paling luar biasa. Makanya kalau komsel datang, kalau ada ibadah datang, kalau ada persekutuan datang. Karena apa, saudara kasih? Karena sadar atau tidak sadar, orang-orang yang bersama engkau dalam komunitas itu akan menguatkan engkau semakin dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu saudaraku terkasih, hari ini sadari kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tapi bukan cuma sadar, buktikan lewat 3 hal. Yang pertama, kita punya kuasa dalam kehidupan kita. Jangan takut lagi, kita punya kuasa. Yang kedua, buktikan lewat hidup kita yang menjadi saksi bagi banyak orang. Lewat hidup kita yang menunjukkan Kristus bagi banyak orang. Yang ketiga, buktikan lewat pergaulan-pergaulan kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, biar Roh Kudus semakin luar biasa berkarya dalam kehidupanmu. Amin buat firman Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi katakan, Rohmu yang hidup penuhi kami. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hatiku, buka hati, amin amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini mari kita menyadari bahwa ada Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu hari ini saudaraku terkasih, kita harus berani tampil bukan biasa-biasa saja. Karena firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, Tuhan kasih kau kuasa yang begitu luar biasa. Tuhan kasih kau pengurapan kemampuan yang dahsyat dalam kehidupanmu. Untuk itu kita harus menjadi pribadi yang berani, kuat, teguh, berjalan dalam kehendak Allah. Karena kita tahu ada Roh Kudus yang berkuasa, yang memberkati kehidupan kita. Hari ini saudaraku terkasih, ketika engkau sakit, punya masalah pergumulan, hari ini dengar firman Tuhan bilang, ada kuasa yang ada dalam kehidupanmu, yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau bisa memerintahkan, mengklaim sesuatu yang dahsyat. Sebab apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, kata firman Tuhan. Ketika kuasa bekerja dalam hidup luar biasa. Hari ini saudaraku terkasih, mari tetap berseru pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Jadi pribadi yang menjadi saksi bagi banyak orang tentang Kristus yang hidup dalam hidup kita. Mari kita menjadi pribadi yang memiliki pergaulan yang baik, yang membuat kita semakin luar biasa dalam Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan.
hari ini bahwa hidupmu saudaraku terkasih. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku dengar firman-Mu dan aku mau hidup seperti kehendak-Mu ya Bapa. Berikan aku kuasa yang luar biasa. Mampukan aku menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Dan biar aku memiliki pergaulan-pergaulan yang luar biasa juga. Sehingga hidupku hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat Kau ambil alih Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku buka hati. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan Tuhan buat kami Bapa. Tuhan sebenarnya mau berikan persembahan kami. Terima kasih kalau kami boleh dapat income dari hasil pekerjaan kami Tuhan. Baik lewat usaha kami Bapa. Sekarang Kau mau berikan dengan penuh sukacita Bapa. Di setiap kami Tuhan Kau mau memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, bisa mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahan bisa maju ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Sambil persembahan maju ke depan, kita angkat pujian kita, Aku Ingin Selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 13 Agustus 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBK Tarizo yang telah disediakan. Katarejo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu untuk membawa putra-putrinya hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 16 Agustus jam 7:30 malam, diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 19 Agustus jam 5.30 pagi, diadakan secara online via Zoom.
Komisi Youth and Teen akan mengadakan retret pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2023 bertempat di Sentul, Bogor. Kami mengundang bagi kaum pemuda dan remaja Katarezo untuk mengikuti acara ini yang akan memberkati kaum pemuda dan remaja. GB Katarezo juga akan mengadakan Natal dan HUT Gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023 bertempat di Kebunsu, Bogor. Acara ini akan dikenai biaya sebesar 200.000 per orang. Untuk pembayaran jemaat dapat mencicilnya. Jemaat Katarezo dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi yang sudah mengisi formulir, dapat langsung menyerahkan ke sekretariat gereja. Khusus bagi kaum wanita Allah, hadirlah ibadah WBI Katarezo yang diadakan Sabtu depan tanggal 19 Agustus jam 3:30 sore bertempat di gereja. Acara disertai adanya lomba HUT RI yang ke-78 tahun. GB Katarezo membuka pendaftaran penyerahan anak. Bagi yang ingin menyerahkan bayi atau anak untuk didoakan, silakan menghubungi sekretariat gereja. Untuk waktu pelaksanaan akan diinfokan oleh sekretariat gereja. Keluarga besar GB Katarezo mengucapkan selamat atas berlangsungnya pernikahan Saudara Marpin dan Saudari Mariani pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di Hotel Ciputra, Jakarta. Kiranya Tuhan menyertai dalam menaungi rumah tangga yang baru dan menjadi keluarga yang berbahagia. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Vicky Yosua, Ibu Angel Wijaya, Bapak Valentino Santoso, Saudara Kalpin, Saudara Malpin, Ibu Lindawati, Saudari Kerel, dan Ibu Heni Harahap. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan tak berkesudahan ke atas hidup kami, selalu baru setiap pagi. Makasih Bapa lewat persekutuan yang indah ini, Tuhan telah memberkati kami di ibadah raya ini. Biar Tuhan disukakan, Tuhan ditinggikan di atas pujian penyembahan kami, menjadi rupa yang berbaharum di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab di luar dari tuntunan Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Biar firman-Mu Tuhan melingkupi kehidupan kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Kami terima Tuhan firman-Mu dengan sukacita, materaikan atas kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi yang Tuhan mau atas hidup kami harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Makasih Bapa yang baik, mari Tuhan urapi hamba-Mu yang Tuhan telah pakai Bapa di ibadah raya pertama pun di ibadah raya kedua ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak, kiranya anugerah Tuhan, hikmat Tuhan terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, dan lewat pelayan hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami turut bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun. Kami berdoa buat Saudara Vicky, Ibu Angel, Bapak Valentino, Saudara Kalpin, Saudara Malpin, Ibu Lindawati, Saudari Kerel, dan Ibu Heni Harahap. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan, kerinduannya, dan cita-citanya, biar tangan Tuhan Yesus yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, kami bawa Tuhan gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarezo. Gereja inilah milik Tuhan. Karena itu Bapa, segala kegiatan yang ada, program kinerja, biar Tuhan turut campur tangan. Kami serahkan Tuhan ibadah raya maupun ibadah komisi, biar Tuhan memberkati setiap ibadah yang berlangsung. Sehingga ibadah ini bukan hanya ibadah biasa, tapi ibadah yang penuh inspiratif. Umat-umat-Mu diurapi dan mereka dilawat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, mari Tuhan. Saat ini juga Bapa gereja-Mu Tuhan, khusus pemuda remaja akan mengadakan retret Tuhan minggu depan
tanggal 19 sampai 20 Agustus. Biar Tuhan tolong sehingga ibadah ini Tuhan, retret ini berjalan dengan baik Tuhan, dan pemuda remaja dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, gereja akan mengadakan Natal dan ulang tahun di Kebun Subogor. Biar Tuhan tolong segala biaya, segala perlengkapan yang dibutuhkan, biar Tuhan tolong, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu, mulai dari jemaat pengurus sampai gembala jemaat. Kami bersatu hati terus Tuhan, satu roh, satu tujuan, untuk kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini Tuhan, untuk dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Mari pakai ya Bapak Gembala kami Tuhan, yang Tuhan siapkan, biar Tuhan urapi untuk membawa jemaat Katarejo ini semakin dekat kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan semakin hidup dewasa dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami dimanapun pelayanan berada, biar Tuhan sertai senantiasa, berkati keluarga Ibu Gembala beserta anak-anaknya dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan, kami percaya ketika kami Tuhan meninggikan Tuhan, kami setia terus kepada Tuhan. Bahkan orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kami percaya Engkau memberkati jemaat Katarejo semakin hari, tangan Tuhan menyertai senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kualitas jemaat-Mu Tuhan, biarlah semakin hari semakin bertumbuh, bukan hanya kualitas kerohanian kami, juga Tuhan kami rindu secara kuantitas bilangannya semakin hari biar semakin bertambah bilangannya Tuhan, sehingga bangku-bangku yang kosong bisa terisi Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu, mulai dari penerima tamu, WL singer, pemain musik, multimedia. Biar Tuhan memberkati, kami percaya Tuhan, jerih mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tangan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Di akhir ibadah ini, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima doa berkat dari hamba-Nya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari arahkan hati dan kehidupanmu pada Tuhan. Arahkan wajahmu bagi Dia, sebab hari ini Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Ia menyinari engkau dengan kasih karunia dan memberkati engkau dengan damai sejahtera Allah. Ia menyertai engkau kemanapun engkau melangkahkan kakimu, dan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh tanganmu untuk kemuliaannya. Bahkan di mana kakimu berpijak, di situ berkat Allah melimpah atasmu. Untuk itu hari ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menguatkan dan menghibur engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.